Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang observasi usaha di daerah saya, yaitu usaha helm dari CV Arsyafin. Nama saya Yanuar Irfani Arfuddin, NIM B0221942, dari kelas Ekonomi Mikro C2, perihal tugas individual menjelang UTS. Di sini saya akan memaparkan latar belakang, yakni dalam konsep ekonomi mikro diperlukan untuk dijadikan suatu bahan pertimbangan dalam pendirian usaha CV Arsyafin ini. Adapun dalam ekonomi mikro tersebut dilakukan beberapa peninjauan terhadap konsep dasar ilmu ekonomi, perbedaan sistem ekonomi Islam dan konvensional, prinsip umum ekonomi Islam, teori permintaan dan penawaran, ada elastisitas, serta teori perilaku konsumen. Adapun hasil analisa tersebut diperlukan guna mengetahui apakah pendirian usaha CV Arsyafin ini akan menguntungkan secara ekonomi atau tidak, karena kegiatan yang dilakukan oleh suatu industri pada umumnya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Di sini ada tujuan, yakni setiap usaha yang didirikan dalam memperoleh keuntungan. Ini juga berlaku untuk usaha yang dilakukan oleh CV Arsyafin. Melalui pendirian CV Arsyafin ini, para pendiri memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang selain itu, kemajuan dalam teknologi khususnya internet diharapkan mampu memberikan dampak bagi usaha yang digeluti CV Arsyafin ini dengan memperluas pemasaran yang pada akhirnya mampu mendongkrak penjualan. Di sini ada profil, yakni nama usahanya yakni UD Arsyafin menjadi, yang dulunya UD Arsyafin menjadi CV Arsyafin. Yang jenis usahanya yaitu perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesoris, perdagangan besar atau dasar barang atau jasa, atau kontrak perdagangan besar berbagai macam barang, aktivitas agen kurir dan agen pos. Di sini ada tahun berdiri tahun 2018, awal mula UD, dan tahun 2021 awal mula menjadi CV. Biodata pemilik di sini yakni ada dua. Yang pertama atas nama Muhammad Asrul Arif dari Desa Babatan Jati, RT 10 RW 2 Sidoarjo. Kewarganegaraan juga Indonesia. Yang kedua, pemilik kedua yaitu Ibu Nina Insyafina. Ibu Nina Insyafina. Alamatnya Desa Babatan Jati, RT 10 RW 2 Sidoarjo. Kewarganegaraan Indonesia, selaku adik kandung dari Mas Asrul. Itu untuk profil. Untuk sejarahnya, ini sejarah dari awal mula Pak Asrul. Awal mula Pak Asrul Arif ini bekerja di home industry pada tahun 2010 dan kurang lebih 3 tahun bekerja. Kemudian 3 tahun selanjutnya mendirikan usaha sendiri dengan 3 orang lainnya. Nama usaha yang dijalankan yakni Auzora Helm. Singkat sejarah, pada tahun 2020 awal mula lockdown, kondisi usaha melemah sampai berjualan minuman yakni es degan. Dengan berjalannya waktu, saat pertengahan tahun bertemulah Pak Asrul dengan Pak Yudi serta Pak Soleh. Pak Yudi selaku perantara dari Pak Asrul dengan Pak Soleh, sedangkan Pak Soleh selaku pembeli dan juga pemodal dari Pak Asrul atas usaha yang dijalankan. Terkait berkembangnya usaha yang dijalankan Pak Asrul yang berencana untuk memperbaiki fasilitas tempat usaha, menambah jenis helm yang
jual dan menyebarluaskan atas merek usaha Pak Asrul yang mampu bersaing di kalangan masyarakat terkait kualitas maupun harganya. Untuk lokasi dan lahan, tempat produksi usaha helm yang menjadi pemasok helm CV Arsafin tepatnya berada di Padangsari, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, yang digunakan untuk tempat memproduksi sekaligus memodifikasi helm sehingga ketika dikirimkan CV Arsafin sudah berupa helm yang sempurna. Untuk CV Arsafin sendiri berada di samping tempat tinggal usaha CV Arsafin, beralamat di lingkungan Dusun Balongsari, RT 6 RW 2, Desa Plosok, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Untuk di sini permintaan dan penawaran. Dalam mengetahui permintaan dan penawaran produk suatu perusahaan, maka peneliti di sini menganalisis mengenai seberapa besar peluang produk perusahaan tersebut yang diterima konsumen melalui potensi pasar, yakni pada tahun 2018 sampai 2019 jumlah kendaraan mencapai 126.508.776 sampai 133.617.012 unit. Persentase kenaikannya juga 5 sampai 6%. Untuk tahun 2017 sampai 2018 jumlah kendaraan meningkat sampai 5,9%. Ada juga jumlah penduduk yang meningkat pada tahun 2020, yakni 270,20 juta jiwa. Terus pada tahun 2010 ada 237,64 juta jiwa. Segmentasi pasar berdasarkan kondisi demografis, CV Arsafin ini masyarakat umum yang memiliki kendaraan bermotor serta keluarga yang memerlukan keperluan rumah tangga. Kedua, segmentasi pasar berdasarkan kelas ekonomi. CV Arsafin ialah kelompok masyarakat dengan penghasilan menengah maupun menengah ke bawah. Dan yang terakhir ialah segmentasi berdasarkan gaya hidup yang ditujukan kepada pengguna e-commerce yang menyukai aspek praktis dan efisien. Target pemasaran. Di sini target pemasaran mengartikan target sebagai aspek rinci yang akan dipilih dari segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya. CV Arsafin dalam melakukan targeting sudah memiliki acuan yang jelas, yaitu pertama menargetkan pengguna online shopping seperti e-commerce Shopee serta Facebook. Kedua, ibu rumah tangga dalam menyiapkan kebutuhan rumah seperti bantal serta keset. Ini menunjukkan bahwa CV Arsafin telah memiliki konsentrasi yang jelas dengan sasaran pasar guna mendapatkan prospek bagus untuk kelancaran bisnis ke depannya. Di sini ada strategi pemasaran, yakni ada produk, price, harga, place, tempat, promotion, people, physical evidence atau bukti fisik, yakni yang terakhir adalah proses. Di sini ada produk yang dimaksud adalah CV Arsafin mencoba lebih mempunyai harga pembanding yang lebih murah dibanding pesaing. Maka dari itu CV Arsafin bisa mempertahankan pelanggan agar tetap membeli produk yang ada di CV Arsafin. Selain itu, CV ini selalu menjaga kualitas barang yang mereka miliki, mulai dari pengecekan barang sebelum dikirim, prospecting hingga proses pengiriman, semua dijaga dengan kualitas yang baik hingga sampai ke tangan konsumen. Untuk harganya,
CV Arsafin ini cukup bersaing dengan toko lain yang memiliki target pasar yang sama. CV Arsafin menjual produk dengan rentang harga 22.000 sampai 110.000. Harga tersebut termasuk dalam kategori terjangkau dibanding dengan toko lain yang bisa mematok harga tinggi agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan harga yang terjangkau ini. Ada jenis-jenis produk di sini, yakni helm anak-anak yang dibanderol dengan 22.000 sampai 26.000. Helm bogo anak-anak berkisar 44.000 sampai 46.000. Helm bogo dewasa berkisar 47.000 sampai 66.000. Helm Centro Double Visor berkisar 82.000 sampai 105.000. Helm bogo car gloss berkisar 110.000. Ada juga karpet bulu yang ukurannya 100 kali 160 berkisar 65.000, serta yang terakhir bantal guling yang kayak di hotel itu berkisar 22.000 sampai 45.000. Untuk lokasi gudangnya berlokasi di Balongsari, RT 6 RW 2 Desa Pelosok, Kecamatan Wonoai, Kabupaten Sidoarjo. Dan yang kedua berada di Padangsari, RT 8 RW 3 Kelurahan Padangsari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Untuk promosi CV Arsafin menggunakan sosial media dan beberapa komerse. Untuk sosial media sendiri, CV Arsafin menggunakan Facebook, sedangkan e-commerce menggunakan Shopee dan Lazada. Promosi di Facebook sendiri sudah jarang digunakan, biasanya sebulan sekali digunakan untuk update produk dan harga. Sedangkan untuk Shopee dan Lazada sendiri seringkali digunakan dikarenakan sering adanya promo gratis ongkir ataupun diskon potongan harga. CV Arsafin sendiri juga mempromosikan produknya dengan menggunakan WhatsApp seperti membuat snap setiap hari. Yang kelima, people. Strategi bauran pemasaran atau marketing mix sudah diterapkan CV Arsafin dengan baik, sedangkan berdasarkan tanggapan konsumen, aspek people sudah diterapkan CV Arsafin dengan sangat baik. Terlihat dari banyaknya konsumen yang merasa puas dengan pelayanan dan kualitas barang dari CV Arsafin. Perencanaan SDM dilakukan untuk mempersiapkan karyawan berkompeten yang disesuaikan dengan pembagian kerja di industri sektor jasa. CV Arsafin melakukan pembagian kerja karyawan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk physical evidence atau bukti fisik, di sini CV Arsafin merupakan perusahaan jasa serta pembuatan dengan harga terjangkau di e-commerce dengan pelanggan ribuan konsumen di seluruh Indonesia. CV Arsafin ini memiliki lokasi usaha yang terdiri dari 2 gudang barang serta 1 kantor di Sidoarjo. Gudang CV Arsafin ini memiliki tatanan barang yang teratur dan bersih, kantor jasa kirim serta administrasi CV. Tempat usaha di sini sudah dilengkapi oleh CCTV di beberapa titik di perusahaannya. Hal ini memberikan kenyamanan karyawan, terutama kurir pengiriman barang, karena meminimalisir kecurangan dan tindak kejahatan lainnya. Untuk proses di sini CV Arsafin merupakan perakit helm dan pembuatan serta pengiriman di daerah Sidoarjo, tepatnya di lingkungan Dusun Balongsari. Desa Pelosok, Kecamatan Wonoai, Kabupaten Sidoarjo, yang dimana CV Arsafin merupakan perakitan, pembuatan, serta distributor helm atau tangan pertama dari pabrik helm daerah Tangerang, yakni UD King Helm. Kondisi CV Arsafin sudah cukup membaik dan meningkat secara per tahun.
Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.